Pasar Sidoarjo, sebuah pasar tradisional yang ramai dan penuh dengan kehidupan, selalu dipenuhi dengan hiruk-pikuk pedagang yang menjajakan dagangan mereka. Namun, ada satu sosok yang lebih sering menarik perhatian daripada keramaian pasar itu sendiri. Sosok itu adalah Suparto, seorang polisi berpostur tubuh besar yang sering keliling pasar dengan langkah penuh percaya diri, namun dengan niat yang tak terpuji. Suparto bukanlah polisi biasa. Ia dikenal sebagai seorang penindas yang menggunakan jabatannya untuk mengintimidasi dan memeras para pedagang kecil yang berjuang setiap hari untuk menghidupi keluarganya. Dalam seragamnya yang rapi, ia berjalan menyusuri lorong-lorong pasar, mata tajam memindai setiap gerai, seolah mencari mangsa. Setiap pagi, Suparto berkeliling, menyapa pedagang dengan senyum yang terlihat ramah, tetapi di balik senyumnya tersimpan ancaman. "Mbak, jangan lupa bayar uang keamanan hari ini," kata Suparto kepada seorang nenek yang berjualan sayur di salah satu pojok pasar. Nenek itu, dengan wajah keriput dan tubuh yang sudah renta, menghela napas panjang. Ia tahu betul apa yang dimaksud Suparto. "5.000, Pak Polisi," jawab nenek itu dengan suara pelan, sambil mengeluarkan uang dari kantong kecil di bajunya. Uang itu bukanlah uang yang ia peroleh dengan mudah. Itu adalah hasil jerih payahnya menjual sayur dari pagi hingga sore. Namun, ia tak punya pilihan. Jika menolak, Suparto bisa saja menyita gerobaknya atau bahkan mengusirnya dari pasar. Bukan hanya nenek penjual sayur itu yang menjadi korban. Di pasar Sidoarjo, hampir semua pedagang merasakan hal yang sama. Ada Pak Darto, seorang kakek penjual sembako yang sudah hampir 30 tahun berdagang di pasar itu. Setiap hari, Suparto mendatanginya dan meminta uang dengan alasan yang sama. "Pak, jangan lupa ya. Untuk keamanan barang-barang Anda di sini," kata Suparto dengan suara keras yang membuat para pembeli dan pedagang lain menoleh. Pak Darto yang sudah tua, tak punya daya untuk melawan. Dengan berat hati, ia menyerahkan uang Rp5.000 yang ia dapatkan dari keuntungan hari itu. Tak hanya itu, Suparto juga mengancam pedagang lain, bahkan yang lebih muda sekalipun. Ada penjual pakaian, pedagang ikan, hingga warung makan yang semua menjadi korban. Suparto tahu betul bagaimana cara membuat orang takut. Jika ada yang berani menentang, ia akan mengancam dengan menggunakan posisinya sebagai aparat hukum. Seiring berjalannya waktu, Suparto semakin berani. Ia merasa tak ada yang bisa menghalangi aksinya. Ia semakin memeras para pedagang tanpa rasa malu, bahkan semakin sering datang ke pasar untuk menuntut lebih banyak uang. Bagi Suparto, semua ini hanyalah cara untuk menambah penghasilannya tanpa harus bekerja lebih keras. Ia tak peduli dengan penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Selama ia bisa menikmati hasilnya, itu sudah cukup. Namun, meskipun begitu, ada satu hal yang tak ia ketahui. Tidak semua orang di pasar Sidoarjo begitu mudah ditakuti. Ada satu sosok yang diam-diam mengamati setiap gerak-geriknya, seseorang yang tak akan membiarkan Suparto melanjutkan kebejatannya lebih lama lagi. Hari itu, pasar Sidoarjo terlihat seperti biasanya. Keramaian pedagang yang menawarkan dagangan mereka, suara tawa anak-anak yang berlarian di antara kios, dan aroma segar dari sayur mayur yang baru dipetik menyatu menjadi satu kesatuan kehidupan yang tak terpisahkan. Namun, ada satu hal yang berbeda. Seorang wanita muda berdiri di tengah keramaian pasar, mengenakan kacamata hitam dan tas kain sederhana yang menjuntai di pundaknya. Wajahnya terlihat tenang, tetapi ada sesuatu yang berbeda tentang cara dia bergerak di antara pedagang. Wanita itu adalah Anita, seorang intelijen dari kepolisian yang disamar menjadi pembeli biasa. Tugasnya adalah untuk menyelidiki praktik pemalakan yang sudah lama terjadi di pasar ini, yang sudah meresahkan banyak pedagang kecil yang tak mampu melawan. Keberadaannya tidak diketahui oleh banyak orang, bahkan oleh Suparto yang selama ini menjalankan aksinya dengan leluasa. Anita datang ke pasar dengan tujuan yang jelas, mengumpulkan bukti-bukti dan mengidentifikasi Suparto, si polisi pemalak yang selama ini bersembunyi di balik seragamnya. Ia bukan hanya seorang intel biasa. Keahliannya dalam menyamar dan melakukan penyelidikan tersembunyi membuatnya menjadi salah satu agen terbaik di kepolisian. Setelah beberapa kali berkeliling, Anita akhirnya melihat apa yang ia cari. Di salah satu lorong pasar, Suparto tampak tengah berdiri di depan kios seorang ibu muda yang menjual sayur. Dengan senyum tipikalnya yang menipu, Suparto mulai menanyakan uang keamanan. Anita mengamati dari jauh, mendengarkan percakapan mereka. Ia tahu sudah waktunya bertindak. Mendekat dengan langkah santai, Anita menyapa Suparto. "Pak Polisi, saya ingin beli beberapa sayur." "Berapa harga cabainya?" tanyanya dengan senyum yang ramah. Suparto menoleh, merasa ada pembeli baru yang datang.
Ia sempat tersenyum lebar, siap melancarkan aksi pemalakannya. "Ah, Mbak, harga cabainya 5.000. Tapi, jangan lupa ada tambahan biaya keamanan untuk menjaga dagangan Anda di sini." "Ya," jawab Suparto, memicingkan mata, seperti memberi peringatan dengan nada yang lebih rendah. Anita tertawa kecil, lalu dengan santai meletakkan uang 5.000 di atas meja penjual sayur, seolah mengira dirinya sedang berurusan dengan pedagang biasa. Namun, saat Suparto hendak meraih uang itu, Anita langsung menyentaknya dengan cepat, memegang pergelangan tangan Suparto dan membaliknya dengan gerakan yang terlatih. Suparto yang terkejut kehilangan keseimbangan dan jatuh terduduk di tanah. "Apakah kamu tahu siapa saya?" tanya Anita, suara tegasnya menggema. Suparto, yang masih terkejut, menatapnya dengan bingung. "Saya Anita, seorang intel dari kepolisian. Kamu sudah berani menindas rakyat kecil. Hari ini, kamu akan merasakan akibatnya." Dengan gerakan cepat, Anita memeriksa kartu identitasnya dan menunjukkan pada pedagang yang mengelilinginya. Pedagang-pedagang yang sebelumnya takut mulai merasa lega, ada seorang yang berani melawan polisi yang selama ini menindas mereka. Anita tidak hanya menghentikan aksi Suparto di situ. Ia memanggil petugas kepolisian lainnya untuk menangkapnya. Hari itu, pasar Sidoarjo yang sebelumnya diliputi ketakutan, kini mulai merasakan keadilan. Suparto yang dulu begitu perkasa dengan jabatan dan seragamnya, kini terkapar di hadapan orang-orang yang ia peras selama ini. Meskipun Suparto merasa terhina, di dalam hatinya ada rasa takut yang mulai tumbuh. Ketika ia sadar akan pelajaran yang diberikan oleh Anita, ia tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Tapi itu semua baru dimulai. Hari itu, pasar Sidoarjo melihat keadilan mulai ditegakkan, berkat keberanian seorang wanita yang tak pernah terlihat sebelumnya, Anita, sang intel cantik. Setelah kejadian yang mengguncang pasar Sidoarjo itu, Suparto duduk termenung di sudut pos polisi, wajahnya tertunduk. Di sekelilingnya, suasana pasar yang semula tegang perlahan mulai kembali normal. Pedagang yang selama ini tertekan dan takut kini merasa sedikit lega. Mereka menyaksikan bagaimana seorang polisi, yang selama ini mereka anggap sebagai pelindung, akhirnya ditangkap karena kejahatan yang tak termaafkan. Suparto tidak bisa menghindari kenyataan. Ia merasa terhina, bukan hanya karena ditangkap oleh seorang wanita yang jauh lebih muda darinya, tetapi juga karena semua orang yang selama ini ia peras kini melihatnya jatuh. Ia adalah seorang polisi, namun hari itu ia lebih terlihat seperti seorang penjahat yang ketakutan. Mata Suparto tampak kosong. Ia tidak bisa melupakan wajah-wajah para pedagang yang selama ini ia tindas, wajah-wajah yang penuh dengan kepasrahan, tapi juga harapan. Mereka tidak ingin hidup dalam ketakutan terus-menerus, dan hari ini mereka akhirnya bisa melihat keadilan datang. Namun, ada satu hal yang menyentuh hatinya. Ketika Anita, si intel cantik, mendekatinya setelah ia ditangkap, ia tidak mengolok-olok atau menghinanya. Ia hanya berkata, "Suparto, ini bukan tentang kebencian. Ini tentang keadilan. Kamu bisa memilih untuk berubah." Kata-kata itu seperti tamparan yang menyadarkannya. Suparto merenung dalam-dalam. Ia ingat bagaimana dulu ia sangat bangga dengan seragamnya, bagaimana ia merasa dihormati dan ditakuti oleh banyak orang. Namun kini, seragam itu terasa berat. Bukan karena ia merasa terhina oleh penangkapan itu, tetapi karena ia mulai menyadari bahwa selama ini ia telah salah. Pada malam itu, di sel penahanan, Suparto mulai berpikir keras. Ia menyesali semua yang telah ia lakukan. Ia tidak tahu bagaimana caranya meminta maaf kepada para pedagang yang telah ia tipu, tetapi ia tahu satu hal, ia harus menebus dosanya. Keesokan harinya, saat proses hukum dimulai, Suparto meminta kesempatan untuk berbicara. Di depan para penyidik dan beberapa petugas polisi lainnya, ia menundukkan kepala dan berkata dengan suara rendah, "Saya menyesal. Saya tahu saya telah salah. Saya sudah lama menyalahgunakan posisi saya, merugikan orang-orang yang seharusnya saya lindungi. Hari ini, saya ingin mengembalikan semua uang yang saya ambil dari para pedagang kemarin." Kemudian, Suparto mengambil dompetnya dan mulai mengeluarkan uang yang ia kumpulkan selama beberapa hari terakhir, mengembalikan semuanya, satu persatu, kepada pihak yang berhak. Para pedagang yang hadir di ruang tersebut terkejut. Mereka tidak menduga bahwa Suparto akan melakukan hal itu. Meskipun masih ada rasa marah yang tersisa, mereka bisa merasakan ketulusan dalam kata-kata dan tindakan Suparto. Tidak mudah bagi seseorang seperti Suparto untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf. Setelah mengembalikan uangnya, Suparto menambahkan, "Saya tidak akan meminta pengampunan.
Saya tahu hukuman yang saya terima adalah akibat dari tindakan saya sendiri. Tetapi saya berjanji, jika saya diberikan kesempatan untuk berubah, saya akan melakukannya. Petugas yang mendengarkan permohonan Suparto akhirnya menganggukkan kepala. Mereka tahu bahwa perubahan itu tidak akan datang dalam semalam, tapi langkah pertama sudah diambil. Hari itu, Suparto tidak hanya mendapat hukuman yang setimpal atas tindakannya. Lebih dari itu, ia mendapatkan kesempatan untuk menebus kesalahannya, kesempatan untuk berubah dan memulai hidup yang lebih baik. Dan bagi para pedagang, mereka mendapatkan pelajaran berharga, bahwa keadilan memang tidak selalu datang dengan mudah, tapi pada akhirnya, kebenaran akan selalu menang. Anita, yang menyaksikan seluruh proses itu, hanya tersenyum kecil. Ia tahu, meskipun Suparto akan menjalani hukuman dan menjalani masa pembinaan, hari itu adalah awal dari sebuah perubahan besar, bukan hanya untuk Suparto, tetapi juga untuk pasar Sidoarjo yang kini bebas dari ketakutan.